Yang saya hormati perwakilan dari orang tua, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan seluruh staf SMP Negeri Sepertama. Puji dan syukur kita bisa hadir di tempat ini pada kesempatan ini dengan agenda penting kita yaitu pemaparan kinerja dari Kepala Sekolah SMP Negeri Sepertama. Itu sebuah pembukaan yang diawali dengan seperti MC tadi. Terus agenda yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Agenda yang ketiga pemaparan kinerja Kepala Sekolah. Agenda yang keempat diskusi bertanya jawab, dan agenda yang kelima yaitu penutup. Untuk mengefisien waktu, kita masuk pada kegiatan kita yang pertama yaitu doa yang dipimpin oleh Mama Wakil Kepala Sekolah. Pada Mama Wakil, saya persilakan. Izinkan saya untuk memimpin doa ini menurut kepercayaan saya, yaitu Kristen kita berdoa. Allah Bapa kami yang berkata dalam surga, terima kasih banyak Tuhan atas kami, atas bimbingan-Mu dari rumah kami masing-masing, sehingga kita pemaparan materi dan jadwal sekolah tahun anggaran 2025-2026. Tuhan, mari memberkati kami sebagai peserta maupun sekolah yang menyediakan materi pada saat ini Tuhan, sehingga apapun yang kami laksanakan yang kami bahas bersama pada saat ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dan boleh sesuai selalu seperti dari Tuhan. Dari awal pertanyaan ini kepada ahli kegiatan kami dari Tuhan, kami serahkan dan kami kasihan. Ini doa dan mohon kami berdoa untuk setiap sahabat yang bersama. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, terima kasih kepada Mama Wakil yang telah memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, kita lanjut ke agenda kita yang kedua yaitu sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mari sebagai MC. Selamat pagi dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam share. Pertama-tama panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih-Nya hari ini bisa bertemu, dapat ini bisa menyampaikan beberapa program dari kepala desa pertama berkaitan dengan pengelola kinerja sekolah. Sementara itu kami berharap kita akan tetap bertemu bersama bisa memberikan pertanyaan kita dengan menggunakan pemaparan materi kita sehingga bisa ada dialog dalam penyampaian maka bersama-sama kembali kepada ibu dari perwakilan orang tua dan keluarganya, kepada guru berkesempatan bersama hari ini. Sebagai desain yang lemah itu banyak kekurangan kita. Oleh itu dengan adanya kebersamaan kita, maka kita saling komunikasi dan kita saling meningkatkan dan kita menyampaikan berbagai program dan kita membawa program yang kita canangkan di sekolah kita. Maka dari itu maka kali ini kita akan bahas beberapa hal yang kita dengan sekolah, sehingga sebentar kita akan berpikir bersama tentang bagaimana cara bisa berpartisipasi dalam kegiatan kedepan pada pagi hari ini. Serasi keberangkatan dan mudah-mudahan
dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bapak untuk menyampaikan kinerjanya. Untuk itu, Pak Bapak siap-siap. Ya, baik. Terima kasih kepada Mike yang kesempatan kepada saya. Selamat pagi dan selamat. Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan kepada kalian ini. Namun sebelum saya menyampaikan item per item kaitan dengan terulang tidak terulang ini, maka tentang pendidikan selain itu kita dengan hari ini juga saya tanyakan dengan kabar kita, apakah kita baik-baik saja hari ini atau ada yang tidak fit barangkali. Saya ada tanyakan. Baik, terima kasih Ibu. Semuanya saya lihat ini, saya akan lihat dari face-nya, saya lihat. Baik, terima kasih. Baik, kita masuk pada materi pertama itu. Kita lihat di situ. Kita akan bicara tentang visi misi sekolah kita. Tetapi sebelum saya menyampaikan itu, perlu saya memberi kesempatan kepada teman-teman semua. Apakah masih ada yang ingin tentang visi misi sekolah kita? Saya beri kesempatan. Izin Bapak, Silakan. Visi misinya kita SMP Nusa Pertama saat ini tahun ajaran 2025-2026 kita masih menggunakan visi misi yang lalu karena baru saja diperbaharui menjelang akreditasi. Dan visinya itu yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berkarakter Pancasila, dan unggul dalam prestasi sehingga mampu bersaing dengan sehat di era global saat ini. Adapun misinya tentu akan menjawab visi yang pertama, yaitu meningkatkan prestasi akademik melalui pembelajaran yang aktif, lalu adanya peningkatan pemahaman terhadap ajaran atau pembinaan rohani. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kurikulum yang telah memberikan kembali kepada kita tentang misi dari SMP Negeri Nusa. Kita lihat bersama Bapak Ibu, sebagaimana tadi ada pertanyaan itu kaitan dengan visi dan misi. Sudah disampaikan oleh kurikulum yang kita jelaskan bagaimana. Mari kita lihat bersama tadi. Sebelumnya kita sudah akreditasi pada bulan Oktober tahun 2020 dan visi itu masih berlaku sampai sekarang. Dan visi ini tidak statis, tetapi dia dinamis sesuai perkembangan. Bisa mungkin dalam 5 tahun kita ubah dan atau mungkin ada kurikulum baru lagi nanti tidak bisa. Tapi semasa visi misi itu masih layak kita pergunakan. Sehingga di sini kita lihat bersama lagi visi itu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berkarakter Pancasila, unggul dalam prestasi sehingga mampu bersaing dalam global. Jadi harus kita peserta didik ini harus mampu bersaing dalam global. Pada saat ini betul-betul oleh kemajuan ilmu dan teknologi, peserta didik harus mampu bersaing dalam globalisasi. Kalau sekalipun kita di kampung, tetapi kan dari sisi ilmuwan sudah pasti bahwa kita harus mampu bersaing. Bagaimana bisa bersaing? Ya coba saja kita Bapak Ibu dulu bisa menjelaskan kepada mereka, memberikan contoh-contoh konkret pada anak-anak kita bisa tadi.
Ya, itu visinya dan misinya di situ ada 4 kita. Yang pertama itu meningkatkan prestasi akademik. Jadi kita kan ada penilaian akademik. Salah sebab itu sudah melaksanakan pembelajaran. Sekarang namanya pembelajaran mendalam. Saya rasa ada RPM semua. Dalam melaksanakan pembelajaran kelas itu sudah jelas ada punya perangkat ajar, modul ajar dan banyak macam itu dalam kelas dan lain sebagainya. Itu dari penilaian akademik. Ada ujian, ada ulangan, ada STS, ulangan harian, tugas, diskusi, itu kan bagian dari akademik. Yang kedua, meningkatkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama. Saya rasa kita semua ini ada semua beragama, walaupun kalau kita dulu sih ada yang beragama Protestan, dan Katolik, Islam, dan rata-rata itu punya agama masing-masing. Tidak ada satupun agama yang tidak mengajarkan tentang lepas. Dan kita sebagai guru pasti mengajarkan di dalam mapel agama itu tentang kebenaran. Yang ketiga itu adalah mengembangkan bakat dan minat. Tentu bahwa di dalam proses pembelajaran itu bagi peserta didik ada bakat dan minat yang mereka punya. Ada yang bakatnya main bola kaki, ada yang main bola voli, ada mungkin atletik dan lain sebagainya. Banyak macam dari itu dan minat-minat mereka seperti apa, dan saya rasa pada saat kita pertama untuk kelas 7 itu awal tahun itu kan sudah ada namanya asesmen awal kan. Ada namanya asesmen awal itu sudah tahu bakatnya. Yang terakhir itu yang keempat, meningkatkan akhlak dan budi pekerti. Ya, menurut pemikiran kita bahwa tidak ada gunanya seorang siswa dia bersekolah atau melaksanakan pembelajaran itu mendapat pembelajaran di sekolah kalau akhlaknya dan budi pekertinya tidak baik. Bukan hanya untuk guru agama atau PKS saja yang mengajarkan ini, tetapi juga orang lain juga harus mengajarkan tentang akhlak dan budi pekerti. Artinya dari sisi moralitas itu basisnya harus bermoral baik, etika, karakternya seperti apa kita harus. Tugas kita sudah begitu dulu memberikan mereka arahan hal baik sehingga mereka bisa berakhlak baik ke depan. Jadi mereka itu sudah menjadi orang dewasa dan menjadi bagian dari masyarakat ke depannya. Ya, saya rasa itu barangkali visi dan misi. Saya hanya menjelaskan ulang aja walaupun kita sudah tahu semua, dan menjelaskan ulang kita ingat saja itu. Ya, yang berikut adalah kita lihat bersama Ibu untuk mencapai visi dan misi sekolah ini, maka pengeluaran program sekolah. Jadi harus sistematis, punya item per item ini dijelaskan. Itu harus ada namanya program sekolah. Program sekolah ini kaitan dengan rapor pendidikan. Dari mana kita tiap tahun ada yang namanya ANBK. Karena dari ANBK yang itu kita akan menentukan bagaimana itu sekolah kita. Apakah literasinya baik, nummerasinya baik, ataupun kaitan dengan kegiatan kita di sekolah. Kita kategori apa? Kita pernah yang tahun 2004 itu dan kementerian kita dikategorikan sebagai sekolah yang berstatus kategori kinerja terbaik. Dan saat ini kita dapat dana bonus kinerja.
Tapi yang tahun kemarin itu baru-baru itu ya kita tahu yang LDK ini karena dia kembali cek langsung berdasarkan rapor pendidikan, maka kita wajib memiliki program literasi dan numerasi. Yang pertama itu program literasi dan numerasi yang meliputi yang pertama asesmen atau pemetaan. Asesmen atau pemetaan itu contohnya ketika kita melaksanakan MBK itu maka kita ada perhitungan literasi dan numerasi. Apakah nilai kita hijau, merah atau kuning? Perjalanan ini berarti literasi kita baik. Ini untuk mengapa kegiatan dijalankan secara nasional untuk melaksanakan pemetaan perbandingan ini. Apakah sekolah ini bisa tidak, sekolah ini di provinsi manapun dari Sabang sampai Merauke perhatikan pemerintah. Dan juga ada pendanaan. Yang kedua, bimbingan khusus literasi dan numerasi. Saya rasa kita melaksanakan bimbingan khusus di sini. Bahkan kita pernah kita mendapatkan dari bos kita, yaitu ada yang namanya bimbingan khusus. Yang program jelas ada jadwalnya, ada guru pendamping. Yang ketiga adalah membaca pemahaman. Saya rasa kita tahu semua membaca pemahaman kaitan dengan literasi numerasi ini, bagaimana kita bisa memahami yang namanya literasi, bagaimana kita bisa memahami yang namanya numerasi. Terus yang keempat itu matematika kasih. Biasanya di matematika IPA ada khususnya matematika. Di IPA dan matematika ada yang namanya kegiatan semacam pelatihan di edukasi. Di situ ada diskusi, juga ada beberapa ada beberapa kegiatan itu di dalam MT atau kegiatan pelatihan. Pernah di Sumber Timur dilaksanakan di Rengaku yang diadakan oleh Dr. Kimamoto nanti dijelaskan itu. Tapi kan yang lebih tahu ini kan ada beberapa rumah. Saya pernah lihat juga di medsos itu ada pernah di posting oleh teman guru saya dulu namanya Ibu Nenek Roja. Orang ini pasti ingat. Ibu Roja, Ibu Nenek Roja. Dia sudah di MD. Dia selalu munculkan terus di kita kegiatan itu kalau dia ada. Di Sumber Timur sudah berapa tahun kita kegiatan itu dulu diadakan oleh Dr. Kimamoto di SIK Indonesia. Dia adalah seorang Sumber Barat dari suku Low. Dia ahli psikoterapan. Satu-satu dari psikoterapan di sini. Tapi sekarang sudah bilang profesor, ternyata kan dari dokter. Dia punya institut sendiri di Banten. Di Banten. Yang kelima di situ adalah pengembangan kemampuan mengajar literasi dan numerasi. Ya, artinya teman-teman semua saya rasa bisa untuk mengajar kemampuan literasi dan numerasi rasa semua bisa. Saya rasa bisa melaksanakan itu. Dan sebagai guru kan tidak mungkin lah kalau yang kita di literasi membaca, menyimak dan lain sebagainya itu memperhatikan. Saya rasa semua bisa. Hanya paling kita tugasnya kita adalah ketika anak mungkin kurang membaca dari dalam pembelajaran kelas, kita harus perhatikan itu. Tidak harus bahasa Inggris. Ya ada teks bacaan tidak. Semua orang pelajaran lain jangan sampai dia siswa ini tidak bisa membaca rumus.
Perlu kita tata betul betul baik kalau di kampung. Biasanya itu ibu punya program penataan bagus kan. Bagus. Pertama saya bertemu di sini yang lalu ibu ini di depan ini sebelum begitu besar yang di pohon pencakaran itu taman bunga-bunga gagas kan. Itu dari Indonesia dari zamannya Ibu Kepsi yang pertama dulu. Sekarang pada 10 orang di sini itu. Kalau saudara lihat di kepala ini sininya macam itu berkurang, kalau bisa lihat. Kalau tidak pohon pencakar lagi. Nah, kalau sebenarnya kalau bisa yang mau ibu di luar kota sini, kalau bisa ini bulan sebelum hujan ini kalau kita usahakan kita pangkas supaya jangan tertinggi kok. Bisa ya, kalau ibu teman-teman dulu orang pas apa ada jam-jam kosong itu sudah tinggi sekali. Takutnya ada seroja kedua. Kita tahu kalau menurut ilmuwan itu kan kalau seroja itu dia umurnya 100 tahun, 125 tahun kan terjadi. Kalau untuk ini yang ahli yang lalu saat itu dia 105 tahun yang satu kali terjadi. Berarti kita sudah bisa prediksi dia terjadi tahun berapa di 2020. Jadi tinggal mimpi-mimpi itu kita. Karena neneknya angin itu kalau saya melihat neneknya angin yang seroja nenek bukan yang papa mama itu. Karena semua orang yang benar kita ini menangis kan orang yang di bawah itu menangis. Terus yang berikut Bapak Ibu, sampailah kita pada tahap akhir dari pemasukan materi ini yang kita dengan program sekolah dan juga tidak dengan panduan pada visi dan misi sekolah kita. Sebelum kita sampai pada sisi terakhir, kita masuk pada dalam sesi jawab dulu. Beberapa kesempatan tadi yang bertanya kesan misi dari sebuah juga saya beri kesempatan kepada teman-teman semua. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan program sekolah yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk memasuki agenda berikut, mari kita tepuk tangan dulu karena sekali lagi mari kita tepuk tangan yang meriah. Baik, berikut kita masuk pada agenda diskusi dan tanya jawab. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepsek tadi, diberikan kesempatan kepada kita sebagai peserta yang hadir di tempat ini. Untuk itu, selanjutnya bagi Bapak Ibu guru ataupun perwakilan dari orang tua maupun dari komite dipersilakan untuk bertanya atau memberikan saran terkait program sekolah yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Untuk itu saya persilakan kita semua.
atau masih ada lagi kita beri dua pertanyaan, dua pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Ini biar saya bertanya tentang tadi ada yang membicarakan terkait kombel atau semada. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana pelaksanaan kombel itu di SMP Taman sih dilakukan, dan juga kira-kira dari pelaksanaan kombel itu apa pengaruhnya dalam pembelajaran itu mungkin Bapak, saya kembalikan Bapak Inci. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Erik. Untuk dua pertanyaan ini saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menjawab dulu. Kalau ada pertanyaan lanjutan, silakan disampaikan. Itu untuk pertanyaan yang pertama tadi Bapak, ini terkait dengan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran siswa ataupun semua orang yang terlibat dalam sekolah ini terkait untuk meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan terkait dengan sampah. Terus yang kedua, pertanyaan dari Pak Erik terkait dengan bagaimana pelaksanaan kombel dan langkah-langkah untuk meningkatkan atau apa tadi Pak Erik yang pengaruh dari kegiatan kombel terhadap pembelajaran di SMP Negeri 1 Batam. Ya baik, terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama kaitan dengan pertanyaan dari guru. Bagaimana itu bisa memberikan arahan kepada bukan hanya kepada siswa itu tetap kepada kita juga untuk bisa memberikan petunjuk yang baik, cara yang terbaik itu untuk membawa satu seperti apa kita paham tugas kita sendiri sehingga siswa tidak sembarang kenapa kita akan demikian, karena sekolah juga menyediakan tempat sampah dan juga kita harus siapkan tempat pembuangan belakang sehingga tidak mengganggu kebersihan sekolah. Itu harus kita perlu diarahkan kepada siswa, bukan hanya kepada wali kelas saja atau guru wali yang sudah kita pagi, tetapi kita semua kita terlibat memberikan petunjuk yang baik agar tidak membuang sampah sembarangan. Kita harus menjaga kebersihan itu merupakan sebuah proses kita biasakan mereka untuk tidak membuang sampah di tempat. Karena kalau kita tidak memberikan petunjuk pasti kita sembarangan buang. Serasi itu barangkali dari Lendi. Yang kedua dari Bu Eri berkaitan dengan kombel ini bagaimana pengaruhnya, kenapa harus kita buat melaksanakan program kegiatan belajar. Dari sisi kolaborasi menurut saya bahwa lewat komunitas belajar ini baik kita intern kita itu dari SD yang lalu melakukan kolaborasi kegiatan pembelajaran. Saling berbagi pengalaman, saling memberikan masukan ataupun sehingga memastikan output yang baik dalam proses pembelajaran masing-masing pembelajaran ini. Selain kita di dalam pengisian IT dan lain sebagainya, kita mencapai bukan sebatas saja, kan kolaborasi dan berbagi pengalaman di dalam proses itu sehingga berpengaruh terhadap perkembangan kompetensi kita dan juga perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi serasa itu bangkal jawaban dari saya. Dasar dari mungkin hal yang dilakukan ataupun ini kembali kepada
Terima kasih. Kita sudah dengan simak bagaimana Bapak menanggapi dua pertanyaan yang diberikan oleh kita seluruh peserta. Saya kembali kepada yang pertama, pada ini apakah apa yang telah disampaikan oleh Bapak sudah bisa dipahami atau mungkin ada akan lanjutkan? Terima kasih Pak Eri. Yang berikut kepada Pak Eri, mungkin ada pertanyaan lanjutan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi? Oke, terima kasih. Oke, yang berikut sesi yang kedua, kita beri satu penanya lagi ya. Berikan kesempatan kepada satu penanya. Perwakilan dari orang tua, mungkin ada yang bertanya, silakan. Silakan. Dari Bapak Ibu guru tadi sudah ada, sekarang dari perwakilan orang tua ataupun dari perwakilan dari komite. Siapa silakan? Ya silakan. Sebelum bertanya, sebutkan nama dan anak baliknya siapa. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Dan teman-teman saya di sini atas nama dan saya akan bertanya sesuai dengan Bapak Kepala Sekolah tadi tentang visi dan misi dan apakah ini sudah menjalankan program apa saja untuk mencapai visi dan misi. Dari kedua saya bertanya yaitu di bagian misi, di bagian yang ketiga yaitu bakat dan minat. Kira-kira bakat dan minat apa saja yang diterapkan di SMP ini? Ya, baik. Oke, terima kasih Ibu perwakilan dari orang tua siswa. Kalau pertanyaannya terkait dengan apa saja program yang sudah dijalankan dalam mendukung visi dan misi dan bakat atau apa saja yang sudah ada di SMP Negeri Satu Pertama. Pada Bapak saya persilakan ikut menjawab. Baik, terima kasih kepada Ibu dari orang tua sudah memberikan pertanyaan kepada saya dan mencoba menjawab macam yang saya sudah paham itu program-program yang kita jalankan. Proses pembelajaran juga program melaksanakan sesuai dengan beberapa pertama itu program literasi generasi lain beberapa enam terus ada program pembiasaan, ada pengembangan kemampuan guru sekalipun pengembangan kemampuan guru dan program-program lainnya itu paling jawaban saya tidak mengulang dengan satu persatu ini. Saya rasa sesudah materi pengetahuan saya ada satu yang perlu dilakukan membuat itu visi dan misi itu yang ada poin mengembangkan bakat dan minat anak. Nah, itu. Saya rasa untuk bakat dan minat ini ketika asesmen awal itu masing-masing kan sudah kegiatan, ada beberapa hal yang kita lakukan asesmen itu untuk mengetahui jenis psikologi dan lain sebagainya. Terus juga ada
pramuka juga kita dengan sekolah kita bakat minat seperti apa. Ada juga kegiatan selain ada juga kegiatan olahraga ya, untuk kita mengembangkan bakat dan minat kita. Nah, bagaimana cara kita kembangkan ini? Maka ada yang namanya OSN itu kita pertandingan tingkat kecamatan tingkat kabupaten salah satu di lapis ini. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa anak ini spesifiknya seperti apa. Tidak ada batas. Apa dia laki-laki saja, tidak boleh dia bersifat besar. Baru sekarang ini tidak kita kembangkan sudah. Terus guru olahraga yang mengembangkan mungkin dia sukanya di voli, bola kaki dan lain sebagainya. Terus kepramukaan juga jadi. Kan kepramukaan ini kan sudah merupakan wajib ya. Wajib program wajib dia tiap sekolah. Ya, serasi barangkali jawaban singkat dari saya kembali. Baik, terima kasih Bapak yang telah menyampaikan beberapa perspektif yang disampaikan. Singkatnya tadi terkait dengan program apa saja yang sudah dijalankan, seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa semua program-program tersebut sudah dijalankan di sisi pertama itu. Terus yang kedua terkait bakat dan minat, kami di sini menyediakan beberapa sarana untuk mendukung bakat dan minat dari anak-anak yang sekolah di sini. Misalnya lapangan bola voli ada, lapangan futsal ada, dan ada juga yang bakat yang menarik, ada guru yang menjadi pembimbing di sini. Sikapnya seperti itu. Saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari itu, saya persilakan. Untuk untuk agenda diskusi dan tanya jawab ini, saya kira sudah pas ya. Sudah untuk pertanyaan, dua dari Bapak Ibu Guru dan satu dari perwakilan orang tua. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi dari Bapak Ibu Guru? Oke, ini yang kesempatan terakhir dari Ibu Kurikulum. Saya persilakan. Sama fokus ke program sekolah yang bagian literasi dan numerasi. Yang berlangsung dan setelah kemudian berubah, saya ada anak kali yang kurang dalam bidang literasi, baik numerasi. Saat ini yang saya terapkan karena dia memang agak kata-kata itu dalam membaca maupun menulis, yang saya buat adalah program tambahan untuk belajar bijak dan kosong begitu. Juga di luar jam sekolah begitu, karena kami betul menggunakan saya kasih bimbingan begitu. Ini saya ajar dari pengenalan huruf begitu ya. Belajar kembali lagi belajar kembali dari kebiasaan apa yang dibuat pagi hari sampai malam hari. Jadi saya ajarkan hanya sampai di situ dulu saat ini. Jadi dia sudah lalu menyambung huruf menjadi kata. Lumayan begitu ada progresnya. Yang saya ingin minta begitu dari Bapak, kira-kira ada tips-tips yang lebih manjur lagi begitu dari Bapak, itu mungkin bisa dibagikan kepada kami dulu. Ya. Oke, baik Bapak, jadi pertanyaan yang tadi terkait literasi dan numerasi. Ya. Dari Bu Meli tadi menanyakan bahwa tips-tips atau laporan apa saja yang lanjut untuk meningkatkan literasi dan numerasi bagi siswa-siswa yang membaca sebelum sepenuhnya menyampaikan. Baik, terima kasih atas pertanyaan itu. Sekolah tadi disampaikan itu, saya rasa sudah positif. Kedua, mungkin saya menambahkan tidak salah satu punya model-model sangat besar baik, bagus,
Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi langkah istri Bapak tadi itu kita menyusun jadwal untuk membimbing siswa. Bagaimana Ibu Kurikulum? Baik, Bapak Ibu guru semuanya, untuk agenda diskusi dan tanya jawab ini saya rasa sudah selesai. Dan kita masuk pada agenda yang terakhir yaitu penutup. Saya di sini menyimpulkan sedikit untuk kegiatan kita hari ini, yaitu pemaparan program sekolah yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi merupakan suatu proses yang sangat penting. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri Santa Pertama. Untuk itu, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, Bapak meminta dukungan dan kerjasama dari kita supaya apa yang telah direncanakan, apa yang telah diprogramkan dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tentunya tidaklah jauh dari visi dan misi yang telah dicanangkan oleh kita bersama. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua wali, kepada pihak dari komite, dan secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan paparan program sekolahnya hari ini. Harapannya mari kita berkolaborasi untuk mendukung program-program sekolah yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Jadi sekian kegiatan kita hari ini. Terima kasih dan selamat siang.